Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Terhadap Kinerja PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk tahun 2022-2021. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Cynthia Dewi Putri Sinaga, Debbie Sabrina, Nurlita, Tri Indawati, dan Yohanes Bayu Sidarta. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berperan penting dalam menghubungkan berbagai daerah, baik dalam negeri maupun internasional. Namun, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun terakhir akibat pandemi virus corona atau COVID-19 yang telah mengurangi permintaan perjalanan udara secara signifikan dan berdampak pada operasional perusahaan. Laporan keuangan tahun 2021 mencerminkan tantangan tersebut dengan penurunan signifikan pada berbagai indikator kinerja keuangan. Memasuki tahun 2022, Garuda Indonesia berupaya memulihkan dan menstabilkan kinerjanya melalui berbagai rencana restrukturisasi, termasuk restrukturisasi utang, pengurangan biaya operasional, dan penyesuaian strategi bisnis. Menganalisis laporan keuangan tahun 2022 dan membandingkannya dengan tahun 2021 penting untuk memahami sejauh mana upaya pemulihan berhasil dan mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Selanjutnya, di sini ada landasan teori. Pengertian laporan keuangan menurut Warren, Reeve, dan Daghak 2014, laporan keuangan menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan yang dihasilkan dari sistem akuntansi yang mengikuti prinsip akuntansi yang diterima umum. Menurut Toto Prihadi 2020, laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan transaksi dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok besar sesuai dengan karakteristik ekonominya. Selanjutnya ada komponen-komponen laporan keuangan. Menurut Sujarweni 2016, ada beberapa komponen dalam laporan keuangan meliputi 1. Ada neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada laporan arus kas. Di sini saya akan membacakan tentang analisis rasio keuangan. Menurut Sukmawati, analisis rasio keuangan adalah menghitung dengan cara membagi satu elemen dengan elemen lainnya dalam laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui perbandingan atas kedua elemen tersebut. Hasil rasio ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio aktivitas, 3. Rasio probabilitas, 4. Rasio solvabilitas. Selanjutnya ada kinerja keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2021 meliputi 1. Pendapatan, 2. Kerugian operasional, 3. Restrukturisasi utang, 4. Investasi pemerintah. Selanjutnya di sini ada kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2022. Yang pertama di sini ada pemulihan pendapatan, yang kedua efisiensi biaya, yang ketiga ada restrukturisasi berlanjut, yang keempat ada inovasi dan diversifikasi, yang kelima ada dukungan pemerintah dan pemegang saham. Selanjutnya ini ada analisa data.
Yang pertama itu Gross Profit Margin atau GPM. Perhitungan Gross Profit Margin PT Garuda Indonesia tahun 2021 sampai 2022 terlihat di tabel ini bahwa tahun 2021 Gross Profit Margin mencapai 338,64%, sedangkan di tahun 2022 gross profit marginnya itu mendapat 187,37%. Jadi hal itu menunjukkan margin laba kotor perusahaan pada tahun 2021 itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, sehingga lebih efisien dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan. Pada tahun 2022, margin laba bruto mengalami penurunan yang signifikan. Berikutnya ada Net Profit Margin Ratio, atau disingkat dengan NPM. Jadi, margin laba sebelum pajak pada tahun 2021 sekitar 338,49%. Sedangkan pada tahun 2022 sekitar 187,36%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mencapai margin keuntungan yang tinggi pada tahun 2021. Namun, mengalami penurunan margin keuntungan yang signifikan pada tahun 2022. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan biaya dan perubahan struktur penjualan. Perusahaan perlu memahami penyebab perubahan ini dan mencari cara untuk kembali meningkatkan margin keuntungan. Return on Assets Ratio. Jadi, return on asset sekitar 1.365,280% pada tahun 2021 dan sekitar 466,411% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih lebih banyak daripada total aset pada tahun 2021. Dan meskipun tingkat ROA (Return on Asset) menurun pada tahun 2022, namun tetap menghasilkan laba bersih yang signifikan dibandingkan dengan total aset. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba bersih. Return on Equity Ratio atau ROE. Jadi, ROE adalah sekitar 68,36% pada tahun 2021 dan sekitar 243,16% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba bersih yang lebih rendah dibandingkan total modal pada tahun 2021. Sementara ROE-nya meningkat secara signifikan pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan modal untuk menghasilkan laba bersih menunjukkan peningkatan. ROE yang tinggi biasanya merupakan indikator positif untuk mengukur profitabilitas dan penggunaan modal ekuitas yang efisien. Berikutnya terlampir salah satu laporan keuangan yang ada di PT Garuda Indonesia tahun 2022-2021, yaitu laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada tahun 2021 dan 2022 merupakan periode krisis dan pemulihan bagi PT Garuda Indonesia Persero terbuka. Sebentar pegel. Oke, lanjut. Meskipun tantangan besar dihadapi pada tahun 2021 dengan penurunan pendapatan dan kerugian operasional yang signifikan, pada tahun 2022 PT Garuda Indonesia menunjukkan upaya pemulihan yang serius dengan peningkatan pendapatan, efisiensi biaya,
strukturasi keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.